Hai semuanya. Senang bertemu dengan kalian kembali. Ayo, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Baik? Luar biasa? Kembali lagi bersama dengan saya, Victorius, guru olahraga Salam Sportivitas. Hari ini kita akan membahas tentang materi olahraga atletik. Salah satunya adalah kategori tolak peluru. Ayo, apa ya tolak peluru? Yuk, simak yuk! Nah, sebelum masuk ke materi, kita diskusi dulu yuk. Nah, yang pertama, saya ingin bertanya nih. Pernahkah kalian melempar sebuah benda? Kemudian, pernahkah kalian mendorong sebuah benda? Menurut kalian, apakah melempar dan mendorong itu sama? Kemudian, kira-kira kalian pernah tidak melihat sebuah atlet mendorong sebuah bola besi? Olahraga apa ya? Yuk kita simak. Nah, olahraga itu namanya tolak peluru. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu memahami pengertian tolak peluru. Yang kedua, mampu mengetahui alat dan teknik dasar tolak peluru. Yang ketiga, mampu mempraktikkan gerakan tolak peluru dengan benar. Selanjutnya, pengertian tolak peluru. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik pada nomor atau kategori lempar. Nah, di mana tujuannya adalah mendorong sebuah besi sejauh dan sekuat mungkin. Nah, alat yang digunakan dalam tolak peluru adalah berupa bola yang terbuat dari besi atau logam. Ukurannya berbeda antara pria atau putra dan putri. Nah, untuk putra memiliki ukuran berat 7,2,6 kg. Sedangkan untuk putri memiliki berat 4 kg. Nah, sekarang kita masuk ke teknik dasar tolak peluru. Yang pertama ada cara memegang peluru. Peluru dipegang dengan menggunakan jari-jari tangan dan diletakkan di dekat leher atau bahu, bukan digenggam seperti melempar, melainkan didorong nantinya. Nah, perhatikan video berikut ini. Ya, seorang atlet memegang peluru lurus, kemudian meletakkannya di dekat leher atau di atas bahu. Nah, perhatikan dengan seksama. Nah, atlet ini tetap merekatkan peluru tersebut di dekat lehernya. Nah, selanjutnya adalah sikap awal tolak peluru. Sikap awal dilakukan dengan berdiri, menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka, lutut sedikit ditekuk, dan badan rileks agar siap melakukan gerakan menolak. Perhatikan video berikut ini. Nah, salah seorang atlet melakukan latihan gaya menyamping. Nah, kakinya dibuka, lalu diangkat dan ditekuk. Nah, seperti pada video, ditekuk. Oke. Kemudian yang kedua ada gaya membelakangi. Tadi gaya menyamping ya, sekarang ada gaya membelakangi arah tolakan. Nah, berbeda dengan gaya menyamping, gaya membelakangi ini badan membelakangi arah tolakan, di mana badan akan berputar. Diawali dengan kaki yang akan menolak dari belakang ke arah depan menuju arah tolakan. Perhatikan kakinya pada garis panah, perhatikan ia berputar, bersiap untuk mendorong peluru. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya gerakan menolak peluru. Gerakan menolak dilakukan dengan mendorong peluru dari bahu ke depan menggunakan kekuatan tangan, kaki, dan dorongan badan secara bersamaan. Nah, perhatikan video berikut.
atlet akan melakukan gerakan dorongan. Nah, perhatikan dari daya ledak kakinya, kemudian tangannya dan badannya mendorong bersamaan. Ya, mendorong bersamaan ya. Oke, perhatikan kakinya. Ya, menapak, lalu sikunya, kekuatan tangan mendorong ke depan diikuti dengan badan yang ikut memutar bersamaan. Sehingga hasil lemparan atau hasil dorongan peluru lebih jauh. Nah, selanjutnya ada teknik sikap akhir tolak peluru. Setelah peluru ditolak, badan tetap seimbang. Kaki depan menahan tubuh dan pandangan mengikuti arah jatuhnya peluru agar tidak terjatuh. Baik, mari kita simak videonya. Perhatikan. Setelah melakukan dorongan pada peluru, perhatikan posisi atlet yang menjaga keseimbangan. Nah, itu. Kaki depan menapak dengan kuat dan badan berusaha untuk seimbang agar tidak terjatuh ke depan. Nah, oke, kita lihat yang kedua. Oke, perhatikan kakinya berusaha untuk menahan keseimbangan. Kaki depan menahan keseimbangan dan pandangan mengarah ke depan. Selanjutnya, oke. Nah, kali ini dia berusaha sambil berputar kembali ke posisi supaya badannya tidak ikut terjatuh. Nah, ini video yang terakhir nih. Nah, ketika kakinya tidak dapat menahan keseimbangannya, ia keluar dari lingkaran dan itu merupakan suatu kesalahan. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa peraturan dasar dalam tolak peluru. Pada intinya, tolak peluru itu wajib memiliki teknik dasar yang tepat, di mana harus terdapat unsur dorongan, ya, tidak sekedar hanya melempar peluru tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung skor panjang dari hasil tolakan? Skor dihitung dari lingkaran sampai kepada titik pertama peluru jatuh di lapangan. Kemudian beberapa peraturan dasar selanjutnya. Yang pertama, untuk pria memiliki berat peluru sekitar 7,26 kg dengan diameter 110 sampai 130 mm. Kemudian yang kedua, untuk putri memiliki berat 4 kg dengan diameter 95 sampai 110 mm. Yang ketiga, setiap atlet memiliki waktu selama 60 detik dari sejak dipanggil masuk ke lingkaran sampai melempar tolak peluru tersebut. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan sarung tangan, tapi untuk lebih safety mereka dapat memperban jari-jari mereka. Yang kelima, atlet wajib meletakkan peluru di dekat leher, wajib di dekat leher. Kemudian yang keenam, peluru wajib diangkat di atas bahu sebelum didorong menggunakan dengan satu tangan saja. Yang ketujuh, seorang atlet dapat sah melempar semasa dalam lingkaran dan tidak sah ketika berada di luar lingkaran. Akan tetapi jika lengannya yang keluar dari lingkaran itu masih sah. Kedelapan, daerah sah dari hasil lemparan adalah pada batas 34 derajat. Yang kesembilan, seorang atlet harus mendorong peluru dari belakang lingkaran. Yang kesepuluh, beberapa penalti. Nah, ketika atlet tidak melakukan pose di dalam lingkaran. Selanjutnya, ketika atlet keluar lingkaran sebelum peluru mendarat. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk dari lapangan tolak peluru. Di mana tolak peluru memiliki bentuk lapangan seperti ini. Terdapat lingkaran, tempat atlet berada, dan sektor yang memiliki sudut sekitar 34 derajat. Sekarang saatnya menguji pemahaman kalian tentang materi tolak peluru melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama ada pertanyaan pilihan ganda nih. Jawab sendiri ya. Untuk pertanyaan isian singkat nih. Yang pertama, apa saja teknik dasar dalam olahraga tolak peluru? Yang kedua, peluru diletakkan di mana sih saat gerakan awalan tolak peluru? Baik, sekian dan terima kasih.
atas waktu, perhatian kalian semua. Semoga materi tolak peluru ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya Victorius, guru olahraga, salam sportivitas, pamit undur diri. Bye-bye semuanya.